Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Pamili Widakdo. Saya adalah peserta Alasar Angkatan ke-13 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tentang akuntabilitas pada ASN. Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Jadi dari sini, akuntabilitas adalah hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah dan tanggung jawab seorang ASN yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nilai-nilai publik yang dimaksud adalah PNS mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar apabila terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Ada juga memiliki kemampuan pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku konsisten, dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Pentingnya akuntabilitas. ASN perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap perilaku ASN yang mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas mulai dari yang bawah itu ada akuntabilitas personal, yaitu lebih diarahkan pada individu atau personalnya, personal dari seorang ASN, yaitu kejujuran, integritas, memiliki moral dan etika. Lalu ada individu. Akuntabilitas individu lebih ke arah antara tugas PNS dan lingkungan kerjanya. Lalu ada kelompok. Di kelompok ini adalah PNS tidak boleh mengatakan saya, tapi ini sudah waktunya adalah kami. Kami adalah PNS, pelayan masyarakat. Lalu di sini ada organisasi dengan stakeholder. Dan yang paling tinggi adalah tanggung jawab organisasi pemerintah mewujudkan pelayanan dan kinerja adil, responsif, dan bermartabat. Nah, stakeholder di sini siapa sih? Stakeholder adalah kepada masyarakat umum, pengguna layanan, pembayar pajak. Lingkungan kerja akuntabel itu apa saja? Ada 9, yaitu ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, 9 ini yang mewujudkan lingkungan kerja yang akuntabel di tempat PNS itu bekerja. Ya, jadi di sini harus terwujudnya 9 akuntabel tersebut. Untuk mewujudkan apa? Mewujudkan good governance atau pelayanan publik yang baik. Lalu di sini ada framework akuntabilitas, yaitu ada pertama menentukan tujuan, rencana strategis organisasi. Yang kedua mengidentifikasi program kebijakan yang perlu dilakukan apa saja, kapan, dan biayanya berapa. Mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan dan program yang dilakukan. Lalu akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahamin. Dan yang terakhir melakukan evaluasi dan menyediakan masukan atau feedback untuk perbaiki kinerja yang telah dilakukan. Rangkuman akuntabilitas adalah kewajiban memenuhi pertanggungjawaban yang sesuai amanahnya. Mekanisme akuntabilitas pada suatu organisasi akan berbeda dengan mekanisme akuntabilitas organisasi lainnya. PNS yang akuntabel adalah mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat pada politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Refleksi dan internalisasi, ASN harus bertindak mengambil keputusan adil, tidak memihak sesuai kebijakan dan kode etik yang berlaku. ASN melayani masyarakat umum dengan hormat, sopan, jujur, adil, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraannya. Kebiasaan kerja ASN dengan tepat waktu, berperilaku dan sikap profesional. ASN mampu menerapkan prinsip akuntabel dan transparan. Dan yang terakhir, ASN melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien.
Lalu rencana aktualisasi apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, menerapkan akuntabilitas dalam berbagai kegiatan di tempat kerja saya, seperti pelaporan beban kinerja dosen, sasaran kinerja pegawai, laporan penelitian, laporan pengabdian kepada masyarakat, lalu laporan pembelajaran setiap semester. Yang kedua, menerapkan mekanisme akuntabilitas di tempat kerja untuk mengukur kinerja pegawai, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai prinsip-prinsip ASN yang akuntabel. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.